Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky kemarin Pak Prabowo sebagai dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan itu melakukan kunjungan ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping ya Presiden Cina, dan ini merupakan undangan dari Presiden Xi Jinping yang disampaikan langsung oleh Duta Besar Cina di Indonesia. Dan katanya sih ini menurut juru bicara Kemenhan untuk mempererat hubungan pertahanan antara kedua negara yang selama ini sudah cukup terjalin dengan baik gitu. Tapi orang tetap saja melihat ini bukan kapasitasnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tapi sebagai presiden the next presiden nih dari Indonesia. Ya itu apapun yang kita sebut official, kunjungan official, kunjungan resmi, Hmm. di dalamnya melekat postur seseorang yang sudah dipilih dan secara faktual walaupun belum secara formal adalah pemimpin Indonesia berikutnya tuh. Nah, kunjungan itu pasti adalah kunjungan untuk memulai satu tour of duty untuk memperlihatkan postur dia sebagai presiden tuh. Hmm. Dan Cina tentu satu kawasan yang paling strategis bagi Indonesia dari kacamata Prabowo tuh, dari kacamata rakyat mungkin dianggap Cina itu tetap kekuatan hegemoni Hmm. yang justru sedang mengeksploitasi sumber daya Indonesia tuh. Tapi Prabowo mengambil risiko dengan mendahulukan kunjungan dia ke Cina sebelum dia secara konvensional pergi pada negara-negara yang dianggap sahabat Indonesia tuh, Hmm. yaitu Amerika misalnya atau Barat tuh. Tetapi dari awal kita lihat ada kecenderungan Prabowo untuk mengambil jarak dari negara-negara Barat. Kita belum tahu apakah itu hanya dalam upaya untuk balancing issues atau memang ada kepentingan lain yang melekat, yang vested interest, yang menganggap bahwa Indonesia itu lebih baik berdekatan sesama Asia karena mungkin Prabowo ingin jadi semacam macan Asia dalam upaya untuk memberi legacy. Kalau dia bermain-main dengan Barat, mungkin dia akan hanya dianggap sebagai Indonesia dianggap sebagai non faktor lah dalam politik global tuh. Tapi kalau dia ikut dengan Cina, mungkin akan dianggap bahwa ada poros baru untuk menandingi poros demokrasi Barat. Kira-kira itu intinya. Ya. Tetapi bagi kita yang ada di Indonesia tetap menduga bahwa Prabowo punya semacam mission sacre, apa namanya itu misi suci dalam tanda petik tentu untuk memulai memberi sinyal bahwa Indonesia politik luar negerinya tidak akan didikte lagi Amerika. oleh oleh Amerika Serikat tuh. Dan Hmm. itu sebetulnya akan jadi hitungan kita. Apakah nanti soal hak asasi manusia itu masih akan diperhatikan oleh Prabowo? Karena harusnya Indonesia itu comply dengan kondisi global yaitu menurunnya tradisi demokrasi dan Amerika menganggap bahwa Indonesia harus membantu Amerika untuk menegakkan demokrasi terutama di Asia tuh. Cina itu adalah problem, di Myanmar ada problem dan terutama di Indonesia sendiri ada problem dengan Papua tuh. Jadi kelihatannya itu yang tidak diberi sinyal oleh Prabowo bahwa dia akan bersifat kritis dengan tuntutan Barat tapi bersifat adaptif dengan kepentingan Cina yang memang investasi Cina itu dianggap lebih cepat kita minta bantuan pada Cina daripada minta bantuan pada konsorsium Eropa. Ya, Konsorsium Barat. ya. Dan tetapi kan gini ya, yang mesti dihitung oleh Pak Prabowo itu adalah soal kalkulasi politik domestik dan juga global begitu ya, termasuk regional kan biasanya. Kalau regional kan biasanya seorang presiden terpilih itu nanti dia akan memulai kunjungannya setelah resmi dilantik kan, misalnya itu ya ke negara tetangga-tetangga dulu. Biasanya kan begitu, baru kemudian simpulnya baru melompat ke apakah ke Cina, ke Amerika dan sebagainya gitu. Tetapi kan kalau kita lihat dari sisi domestik ada satu persoalan bahwa yang saya kira juga bisa ditafsirkan secara global, ya Pak Prabowo ini melanjutkan politiknya, pilihan politik Pak Jokowi yang lebih dekat dengan Cina, kan gitu satu. Yang kedua itu kan ada persoalan dalam negeri berkaitan dengan soal tenaga kerja Cina itu yang menjadi isu sensitif kan Bung Rocky, bersama dengan investasi Cina yang ada di Indonesia. Yang ketiga soal Uighur. Kan bagaimanapun juga Indonesia bolak-balik kritik sebagai negara Muslim, anggota OKI, tetapi kita justru tidak bersuara mewakili kepentingan ke negara-negara Islam dalam menyuarakan soal Uighur dengan Cina gitu, Bung Rocky.
Itu soal Uighur sebetulnya yang menurut saya itu satu hal yang akan membebani Prabowo kalau Prabowo tidak mengungkit soal itu waktu dia ketemu dengan Xi Jinping misalnya. Kan tetap Prabowo membawa semacam misi sejarah bahwa Islam itu di Cina itu dari dulu dianggap sebagai ya, bagian yang tidak tidak sepat atau bagian yang mengganggu politik Cina itu. Dan pelanggaran hak asasi manusia di Uighur itu udah bertahun-tahun menjadi catatan publik internasional tuh. Tetapi kalau dia ucapkan itu juga nggak ada problem karena bagi bagi Cina itu bagian dalam diri saya. Jangan Anda coba-coba untuk atur itu. Nah itu dilemanya Pak Prabowo tuh. Masyarakat Indonesia secara kultur menginginkan supaya Cina ditegur langsung oleh Ya, Indonesia tuh. Menteri luar negeri kita dalam soal Uighur 2-3 tahun yang lalu tidak bisa memberi semacam ketegasan tuh karena takut bahwa Jokowi akan dapat catatan buruk di dalam upaya untuk meminjam atau meminta bantuan uh, uh, tenaga kerja atau apalagi bantuan infrastruktur dan uh, utang dari Cina itu. Tetapi ini adalah soal peradaban karena Uighur itu udah jadi semacam tipe baru pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan masyarakat di situ kehilangan kepercayaan terhadap etnisiti dia sendiri karena dia mau nyebrang ke Eropa tetapi dianggap bahwa akan jadi masalah di Eropa maka Turki akan menolak Uighur lalu Uighur turun ke mencari suaka ke Cina ditolak oleh mencari suaka ke Asia Selatan karena diuber-uber oleh Cina lalu di Asia Selatan ditampung oleh uh, sebut aja aktor-aktor kekerasan yang sedang mengorganisir yang disebut kekuatan teroris di Asia Selatan tuh. Lalu Uighur dicap sebagai teroris. Kan ini masalah yang harus kita selesaikan. Padahal Uighur itu mencari suaka untuk cari makan, bukan untuk cari gara-gara tuh. Tetapi itu yang menyebabkan kita Indonesia itu tetap membela Uighur. Kendati Uighur itu persoalan di dalam negeri Cina sendiri. Nah, ya. kehadiran Pak Prabowo itu bagi kekuatan Muslim di Indonesia itu artinya memberi sinyal bahwa oke, investasi lebih penting daripada soal hak asasi manusia. Hmm. Dan itu juga akan berbahaya karena legitimasi Prabowo yang sekarang juga masih lemah akan makin menurun kalau dia terlalu jauh bermain dengan kepentingan Cina termasuk upaya Cina untuk menghabisi etnis dan agama Islam di Uighur. Ya, oke. Kita lanjutin soal domestik dulu sebelum kita bahas geopolitik global, terutama Amerika ya, Bung Rocky ya. Oke. Oke, ini kan Anda tadi menyinggung soal, ya kelihatannya karena Cina memang lebih mudah ketika kita ngomong soal investasi dan sebagainya ketimbang Barat gitu ya. Barat cuma ngomong-ngomong aja, tapi omon-omon gitu kalau dalam bahasanya Pak Prabowo, tapi tidak pernah konkret dalam soal investasi. Tapi kan kita tahu bahwa investasi di Cina itu ya, yang prakteknya di seluruh dunia adalah debt trap ya, jebakan hutang begitu. Ini kita udah mulai masuk itu misalnya seperti kereta api cepat Cina gitu. Belum lagi juga problem hilirisasi nikel. Nikel itu kan kalau kita ngomongin nikel Indonesia itu kan berarti Cina. Dan itu ada problem domestik kan soal lingkungan juga, soal Gini rasio, soal apa kesenjangan yang makin tinggi karena kata kalau Pak Jokowi mengklaim pertumbuhan ekonomi tinggi di kawasan yang ada hilirisasi, tapi sebenarnya yang ekonominya lari ke Cina juga begitu, Bung Rocky kan ini saya kira mungkin dilema ya buat Pak Prabowo. Di satu sisi dia memahami ada problem APBN yang harus dia selesaikan nanti dan Cina itu bisa jadi harapan. Gejala ini mulai terbaca ketika Prabowo berupaya untuk memberi sinyal bahwa proyek-proyek strategis Cina itu tidak akan dihambat itu. Tetapi Ya, pada akhirnya terlihat bahwa APBN kita itu harus memilih itu melanjutkan proyek-proyek strategis yang memakai utang Cina dan kita akan terjebak di dalam kesulitan membayar utang atau mendahulukan kepentingan publik yang dia janjikan sendiri yaitu hmm, makan siang gratis kan itu ya, intinya di situ tuh. hmm, Jadi bagaimanapun soal penganggaran ini itu jadi memusingkan kepala Prabowo untuk membayangkan bagaimana dia mesti deal lagi dengan investor asing, terutama Barat yang tidak mau masuk ke Indonesia karena ada problem hak asasi manusia, ada problem perusahaan lingkungan, ada proses pemborosan anggaran, dan satu-satunya cara untuk meneruskan ambisi-ambisi yang pernah diucapkan oleh Jokowi adalah kembali pada Cina tuh. hmm, Tetapi kita ingat juga bahwa
kemungkinan besar Prabowo kasih sinyal juga pada Amerika bahwa Anda jangan terlalu menekan kami. Kalau Anda tekan Aha. kami, maka kami akan lebih mencari sahabat baik dengan Cina tuh. Ini juga ujian bagaimana politik internasional ke depan itu akan dikelola oleh pemerintahan Pak Prabowo tuh. Tetap Amerika akan pakai doktrin yang sama itu. Kalau Anda berbaik-baik dengan Cina, artinya Anda memusuhi kami itu. Dan kita tahu bahwa seluruh sistem keuangan kita itu juga ditentukan oleh cara Amerika mempengaruhi persepsi kestabilan politik dan kemasukakalan kebijakan ekonomi zaman di era Prabowo nanti kepada investor-investor asing. Jadi sekali lagi rumitnya di situ tuh. Lain kalau APBN kita tidak tergantung pada utang luar negeri, itu soal lain lagi tuh. Lain kalau komoditas kita tidak tergantung pada fluktuasi harga internasional. Jadi sekali lagi beban itu ada di pada Prabowo, tapi Prabowo mesti ambil sikap tuh mau pro siapa. Kan tidak mungkin gelagat Indonesia pro Cina itu atau Prabowo pergi ke Cina tidak dibaca oleh Pasti. Amerika, oleh Joe Biden sebagai berupaya untuk mencari gara-gara dengan Amerika. Ini menarik untuk namanya cari gara-gara itu. Tapi begini, ada dua soal saya kira ya antara Cina, pilihan Cina dan Amerika itu ya. Kalau dari sisi global, mereka ini kan memang dua raksasa yang yang sedang bersaing ya. Tentu ada apa senior adik kuasa, senior superpower, ada junior superpower. Cina juniornya superpower itu. Tetapi kemudian ketika Indonesia masuk dalam persoalan itu kan ketemunya di soal Laut Cina Selatan. Ya, Bung Rocky bagaimana dan itu halaman depan Indonesia yang bagi Cina juga punya kepentingan situ dan Amerika juga tetap ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu. Jadi kelihatannya kalau Prabowo bertemu dengan Jinping dan isunya Cina Selatan, pasti Jinping tahu berapa sih kekuatan Indonesia dalam bidang pertahanan di situ kan. Ya. Dan itu terutama keinginan Cina untuk mempengaruhi Indonesia supaya paling nggak dia netral kalau Cina berselisih dengan negara-negara lain yang mengkomplain hal yang sama yaitu anti pada batas Nine Days yang dibikin oleh Cina. Jadi Cina kira-kira mau merusak hubungan antara negara-negara yang sedang berperkara dengan Cina kan. Itu Ya. dibaca juga pasti dibaca oleh Amerika tuh. Dan Hmm. itu artinya akan ada penguatan Amerika terhadap negara-negara yang mengklaim dianeksasi oleh Cina lautnya kecuali Indonesia tuh. Nah ini juga menariknya di situ. Jadi Cina Selatan akan memanas kembali justru karena kehadiran Prabowo di dalam undangan Xi Jinping tuh. Lain kalau Prabowo udah tampil sebagai pemimpin dan dia udah ucapkan lebih dahulu, misalnya Prabowo sudah jadi presiden, lalu Prabowo mengucapkan strategi Indonesia di dalam soal Laut Cina Selatan tuh. Tapi itu Ya. kan nggak mungkin dia ucapkan, yang bisa ucapkan itu adalah Jokowi dan Jokowi belum pernah mengucapkan sesuatu yang final tentang kondisi Indonesia yang ditekan terus oleh Cina lewat penanaman modal di beberapa pulau kosong, armada Cina yang terus-menerus menghalau eh, kapal-kapal ikan di sekitar Cina Selatan. Jadi semua ini menunjukkan betapa Prabowo sedang berupaya untuk siksa di dalam ketegangan-ketegangan regional di Cina Selatan, juga di Selat Taiwan, juga di Sirkum Pasifik, di apa namanya eh, Lautan Pasifik. Ya, ya. Oke, tapi kan begini ya, kalau dari sisi Cina, dia dengan segera mengundang Prabowo itu, saya kira ini kan dia mencuri start lah, begitu ya, Bung Rocky. Dan bagi dia kan itu tidak ada persoalan, seperti yang perilaku Pak Jokowi yang melakukan kecurangan, pelanggaran pada Pilpres kemarin gitu. Itu bukan isu, saya kira itu non isu buat Cina gitu. Tapi buat Amerika itu menjadi isu yang sangat serius kan, dan itu tercermin juga dari sikap Komite HAM PBB kemarin. Itu saya kira yang membuat dalam hal ini akhirnya ketika Cina mengambil mencuri start, Pak Prabowo ya akhirnya menyambut baik langkah itu dengan dia berangkat ke situ. Saya kira Pak Prabowo pasti punya kalkulasi yang masak sekali sehingga dia memutuskan akhirnya oke, saya berangkat ke Cina untuk bertemu dengan Xi Jinping gitu. Mungkin itu kebijakan strategis atau taktik yang akan ditempuh oleh Prabowo bahwa memberi sinyal bahwa dia lebih mudah untuk berhubungan dengan Cina dalam semua soal termasuk urusan senjata ketimbang dengan Amerika yang terlalu cerewet kalau Ya. Indonesia mengajukan proposal-proposal pertahanan. Karena tetap Amerika menguji Indonesia selama tidak ada jaminan bahwa stabilitas politik, suksesnya akan berlangsung secara baik, masyarakat sipil diasuh dengan hak-hak dasar kemanusiaan. Itu semua standar diplomasi Amerika.
Kalau Prabowo tidak bisa memperlihatkan itu dan artinya sejak zaman Jokowi itu tidak bisa dijadikan sinyal bahwa Indonesia sudah demokratis dan pulih, maka kepemimpinan Partai Demokrat menuju Joe Biden tetap akan menegur Indonesia terus-menerus. Dan Hmm, kita udah lihat teguran pertama itu justru ketika Prabowo sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih ya. melalui keputusan KPU. Lalu Amerika mulai menganggap bahwa perlu ada semacam permainan diplomasi kecil di forum Hmm, PBB. Itu yang menyebabkan Indonesia ditegur oleh Komisi HAM PBB. Jadi tetap PBB itu dikendalikan sebetulnya kalau isu HAM oleh kepentingan Amerika. hmm. Dan Indonesia nggak bisa bilang bahwa Amerika juga pelanggar HAM. Bagi Amerika itu urusan lain. Urusan dia di Timur Tengah itu urusan lain Ya, tuh. ya, Tapi ya. dengan Indonesia yang dari awal ada partner dia itu, ketika Indonesia mulai melirik Cina, itu artinya ada hukuman oleh minimal hukuman diplomatik dari Partai Demokrat dari Joe Biden terhadap Indonesia. Ya, tapi saya juga menduga-duga begini ya, Bung Rocky. Kalau Jinping ini kan satu dia negara komunis yang dia bisa berkuasa sampai kapanpun dan dia faktanya dia juga baru terpilih kan, belum lama ya berapa tahun yang baru terpilih begitu. Sementara di Amerika ini sangat mungkin akan terjadi perubahan kepemimpinan karena sebentar lagi kan Pilpres di Amerika ini bersaing lagi Joe Biden dan Trump. Mungkin Pak Prabowo jangan berpikir kalau gua sekarang terbang juga ke Amerika, kita nggak tahu siapa yang akan terpilih gitu. Nanti kalau katakanlah kalau misalnya, iya kalau Joe Biden yang terpilih, kalau Trump kan bisa berubah situasinya begitu. Ya tentu perubahan rejim di Amerika itu akan mengubah konstelasi relasi Amerika dengan Cina itu. Mhm. Dan terlihat orang semacam Trump itu ya memang dia pada akhirnya politik luar negerinya akan sama dengan Demokrat. Tetapi cara dia mengolah politik luar negeri itu tidak sama dengan sifat final dari Partai Demokrat kalau presidennya dari Partai Demokrat tentang Ya, hak asasi manusia tuh. betul. Mhm. Trump justru bisa lebih pragmatis dalam soal hak asasi manusia. Dan mungkin Prabowo menganggap itu, dia nunggu aja nanti Donald Trump terpilih baru dia datang ke Amerika kan. Ya, ya. Ketika dianggap bahwa oke ada kesepakatan, karena Trump pasti akan oke sedikit oke pada Cina, sedikit oke pada pada Putin, pasti Trump akan ambil sikap yang sedikit berbeda dengan tata cara diplomasi Amerika kalau yang memerintah ada Partai Demokrat. Dan sifat Partai Republik ini justru yang mengkhawatirkan kita. Karena keinginan Partai Republik atau sorry keinginan Trump untuk memperlihatkan postur keduanya itu ketika dia ke, maju untuk kedua kalinya itu setara dengan keinginan Jinping untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk membuktikan bahwa dia bisa memimpin Cina sampai dia mati itu dan mengubah konstitusi itu. Bisa juga Trump tergoda dengan cara itu. Kan ini politik turbulensi dunia itu sedang mengarah ke kanan tuh. Banyak rejim-rejim demokrat di Eropa juga akhirnya mulai tergoda untuk pergi pada politik kanan, fasisme maksudnya tuh atau rasisme tuh di Eropa meninggi sekali itu. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi semacam pertengkaran ideologi baru. Kalau misalnya Prabowo dibaca oleh Joe Biden sebagai terlalu jauh untuk bermain-main dengan rejim otoriter Cina yang telah menyatakan diri sebagai Jinping sebagai presiden seumur hidup kan. Kan Ya. itu sama sekali bertentangan dengan ide demokrasi kan. Mengapain buat buat Joe Biden kelihatannya gampang. Joe Biden akan anggap bahwa ngapain Indonesia yang katanya demokratis, tapi pergi mencari suaka di tempat yang sangat Ya, otoriter, yaitu Cina tuh. ya, Dan ya, persaingan Amerika dan Cina gak mungkin berakhir kalau tidak diselesaikan dengan pertempuran bersenjata tuh. Itu udah jadi semacam dalil tuh. Yang ya, terjadi perang dingin, tapi ujungnya pasti ada adu kekuatan karena beda rejim dan beda beda ideologi. ya. Dan saya kira sebenarnya kalau itu dari sisi anu ya sisi geopolitik global, tapi dari sisi peta politik domestik dan regional ASEAN juga itu sebenarnya isu Cina itu juga isu yang sangat sensitif ya. Kalau bagi kalangan generasi tua tentu saja apa yang dilakukan oleh Prabowo itu mengingatkan dulu pada semacam trauma poros poros Jakarta Peking kalau dulu ya Bung Rocky. Sekarang jadinya poros poros Jakarta Beijing begitu. Sementara untuk generasi muda terutama ya generasi angkatan kerja mereka juga sekarang di bawah sadarnya mereka punya merasa terancam oleh kehadiran para tenaga kerja Cina di Indonesia dan itu juga isu yang sensitif. Jadi saya kira baik memori kolektif generasi tua maupun Hmm. generasi muda sama sensitifnya terhadap Cina itu. Ini faktor yang kurang dihitung oleh Prabowo menurut saya bahwa tadi betul istilah itu memori kolektif kita adalah anti Cina kira-kira Hmm. begitu tuh. Ya, Nah ya, memori itu kemudian berubah menjadi fakta baru ketika peristiwa di Morowali misalnya ya. berlangsung tuh. Hmm. Dan itu juga yang akan menyebabkan upaya-upaya Prabowo untuk mencari legitimasi
ideologis, yaitu Indonesia itu anti komunis, itu susah untuk dibantah lagi, bahwa dianggap bahwa kemenangan Prabowo juga dimotori oleh Ah, bantuan Cina tuh, dan hmm. mulai dicari semacam keterangan bahwa bahkan mesin-mesin pemilu kita itu perhitungannya itu dititip di tempat-tempat yang dikuasai atau mudah dikendalikan oleh pemerintahan komunis Cina tuh. Jadi Ya. akan dianggap KPU itu adalah bagian dari Partai Komunis Cina, kira-kira begitu. Kalau Hmm. ini persepsi publik begitu tuh, Hmm. bahwa dimaksudkan bahwa Prabowo akan diseret ke dalam wilayah pengaruh Cina tuh. Karena kemampuan Indonesia untuk mengatakan tidak pada Cina itu tidak mungkin. Secara persenjataan kita sangat jauh tertinggal dari Cina, secara ekonomi kita tergantung pada Cina justru. Ya, ya, ya. Dan data KPU jangan lupa kemarin disimpan di cloud-nya Alibaba ya, di Ya, servernya. soal-soal itu artinya mengingatkan bahwa ada konspirasi itu dalam pemenangan Prabowo. Itu makin menyulitkan Prabowo untuk memperoleh legitimasi penuh dari rakyatnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Itu Oke, catatan kita ya terhadap Pak ya. Prabowo. Yes.